Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, berjumpa kembali dalam Renungan Malam GKI Cikarang. Saya ingin mengawali renungan pada malam ini dengan bertanya, kapan terakhir saudara menangis? Kapan terakhir saudara bersedih? Apakah isi tangisan saudara? Isi dari tangisan kita atau kesedihan kita sebaiknya kita sampaikan kepada Allah. Kita membaca Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Tema renungan kita malam ini adalah meratap bersama Allah. Apa itu meratap? Meratap tidak sama dengan menangis. Meratap adalah merespon situasi yang kita hadapi saat ini dan menyampaikannya kepada Tuhan. Meratap mirip seperti berdoa. Namun secara khusus kita menyampaikan hal-hal yang tidak menyenangkan ke hadapan Allah. Ratapan berbicara tentang rasa sakit dan penderitaan yang kita alami. Ratapan membuat kita melewati penderitaan dengan mengarahkan hati kita dan membuat pilihan untuk percaya kepada Allah. Ratapan merupakan sesuatu yang sangat Kristiani, karena di dalam ratapan kita berbicara kepada Allah, menyampaikan keadaan kita sekarang ini, sehingga kita dapat mempercayai Kristus dan memuji Dia. Bapak Ibu saudara-saudari, kondisi di mana Habakuk hidup adalah kondisi yang tidak menyenangkan, di mana terjadi peperangan antara Babilonia dan Yehuda. Terjadi ketidakadilan pada rakyat dan krisis ekonomi tengah melanda Yehuda. Pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun tidak berbuah. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba dan lembu sapi mati. Beginilah Habakuk menggambarkan krisis ekonomi yang terjadi di sana. Pertanian dan peternakan menjadi sumber mata pencarian, tetapi saat ini tidak dapat diandalkan. Habakuk begitu jujur dengan kondisinya dan dia menyampaikannya kepada Allah. Ia tidak berupaya menyembunyikan keadaan dan berpura-pura bahwa keadaannya baik-baik saja. Mungkin Nabi Habakuk berkata, "Ya Allah, sekarang saya sedang krisis, sekarang saya sedang berduka cita, sekarang saya sedang kehilangan harapan untuk melanjutkan kehidupan saya." Tetapi keadaan ini kontras dengan ayat 18. Saya akan membacakannya. "Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku." Bersorak-sorak, beria-ria di tengah penderitaan. Apakah itu bukan sesuatu yang naif? Mungkinkah itu terjadi? Bapak Ibu saudara-saudari, seruan ini bukanlah sesuatu yang naif. Sebab di tengah-tengah penderitaan dan keadaan sulit yang dialaminya, Habakuk mengarahkan pandangan kepada Allah. Habakuk bergantung kepada Allah. Ia tidak bergantung pada kondisi di sekitarnya. Ia tidak bergantung kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia berharap kepada Allah bahwa Allah pasti akan menyelesaikan pergumulannya. Itulah yang membuat Habakuk bersuka cita. Allah adalah sumber kekuatannya. Ia yang memberi kemampuan kepada Habakuk untuk dapat melewati penderitaan, krisis, pergumulan dengan baik. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa.
Begitu kata Habakuk. Maksudnya di tengah kondisi yang panas terik di Timur Tengah, bukit-bukit di sana begitu licin dan kadang-kadang berbatu-batu. Jarang hewan yang bisa melewati dengan baik bukit-bukit itu, karena mereka kadang tidak memiliki keseimbangan. Tetapi rusa dapat melewatinya. Maksud perkataan ini adalah ketika jalan itu licin, jalan kehidupan itu membuat ia mudah untuk terjatuh. Tetapi Tuhan memberikan stabilitas dalam kehidupannya, sehingga ia dapat melewati jalan kehidupannya tanpa terjatuh dan tergeletak. Bahkan Tuhan akan membawanya ke bukit-bukit atau ke tempat-tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi ini dikonotasikan sebagai tempat yang sulit atau tempat yang menantang, tempat yang tidak ingin dikunjungi kecuali kalau kita benar-benar perlu ke sana. Tuhan membawanya kepada suatu kondisi yang mungkin tidak dapat dilewati oleh Habakuk seorang diri. Habakuk yakin bahwa Tuhan akan memampukan dia untuk melakukan apa yang tidak pernah bisa dia lakukan seorang diri. Itulah yang menjadi sukacita Habakuk. Allah itu baik, ia bijaksana, ia memegang kendali atas situasi yang dialami oleh Habakuk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada masa yang kita lewati sekarang ini, kita diundang untuk bersama Allah meratap. Bagaimana caranya? Mari kita mencurahkan isi hati kita dengan jujur kepada Allah. Sampaikan krisis, sakit, pergumulan, duka cita kita apa adanya di hadapannya. Kemudian akui kerapuhan kita, bahwa kita ini adalah orang-orang yang terbatas, mudah untuk jatuh ketika kita harus melewati jalan kehidupan yang berbatu-batu ataupun licin. Kita tidak dapat berjalan sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Dan yang terakhir, kita berharap Allah akan mengakhiri rasa sakit itu. Allah akan mengakhiri penderitaan itu. Hingga kita pun dibawa ke tempat-tempat yang tinggi. Kita dibawa ke satu situasi yang mustahil, yang nanti akan membuat kita terkagum-kagum akan Allah, kekuatannya, dan kemuliaannya. Itulah sukacitanya bagi orang-orang yang mau meratap bersama Allah. Helen Keller pernah berkata, "Although the world is full of suffering, it is also full of the overcoming of it." Artinya, meskipun di dunia ini ada banyak penderitaan, tetapi ada banyak juga cara untuk mengatasi penderitaan itu. Oleh karena itu, mari kita meratap bersama Allah, seraya memohon agar Ia menunjukkan kepada kita jalan untuk mengatasi penderitaan kita. Mari berdoa. Bapa di sorga, Engkau adalah Allah yang ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau memiliki tujuan yang indah di balik setiap penderitaan, duka cita, pergumulan, dan kesulitan yang kami alami saat ini. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat tetap setia, taat pada pimpinan Tuhan, melalui jalan-jalan kehidupan yang mungkin tidak mudah. Pimpin kami Tuhan, untuk dapat mengatasi setiap kesulitan, penderitaan, duka cita kami. Dan hantarkan kami untuk dapat merasakan kekuatan Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan. Sehingga kami pun dapat melewati segala kesulitan, penderitaan, duka cita kami dengan satu sukacita bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang bersedia meratap bersama kami berdoa. Amin.